Ya Pak. Silakan. Pak, terkait penuhi permintaan KPK soal bukti nepotisme dalam perkara uji materi, gimana Pak? Sudah kami serahkan semua. Ya, dari putusan MK sudah kami serahkan. Kemudian ada hasil apa namanya itu? Ya, MK. Kemudian dari Gajah Mada itu apa? Oh, eksaminasi. Eksaminasi sudah kami Tim pakar. serahkan dari pakar. Kemudian kami juga sudah menyampaikan pasal-pasalnya yang berkaitan dengan nepotisme. Bahkan tadi yang kami ketemu Pak Arief, kalau gitu udah terpenuhi dong unsurnya. Ya, kami bilang iya, terpenuhi udah unsurnya. Jadi kami tinggal menunggu pemanggilan selanjutnya terhadap kami atau untuk berdiskusi tindak lanjutnya. Kalau untuk nama-nama sebagai saksi dari nepotisme laporan Jokowi ada nggak Pak? Kami sudah sampaikan ada nama-namanya gitu. Nanti dia KPK yang memanggil kepada saksi-saksi yang terkait. Dalam hal ini saja kita minta Profesor Jimli, ya, para hakim yang terlibat di dalam putusan nomor 90. Terkait hasil pertemuan dengan KPK hari ini Pak, informasi apa lagi ke depannya yang tentu diharapkan dari Ada yang mau disampaikan oleh rekan saya, senior saya. Ada dugaan uang mengalir. Ya, nanti silakan. Ya. Jadi saya melengkapi yang sudah disampaikan oleh rekan Erik Espa tadi. Tadi ada dua hal yang kami diskusikan dengan pihak yang mewakili pimpinan KPK. Pertama, hal yang baru adalah berdasarkan diskusi di dalam podcast tempo.co atau yang disebut bocor alus politik, itu disebut-sebut ada aliran dana yang dikatakan sebagai mengalir masuk ke hakim konstitusi sebelum perkara diputus. Karena itu disampaikan oleh tim wartawan Tempo dan sudah dipublish melalui YouTube dalam podcast itu, maka kami anggap itu sebagai informasi yang sangat penting yang berhubungan dengan dugaan nepotisme yang terjadi di MK. Makanya tadi kita serahkan flash disknya dan kami minta informasi ini dikembangkan karena sudah menjadi konsumsi publik mengenai dugaan uang ini masuk ke sana. Yang kedua, mengenai melengkapi laporan tanggal 23 Oktober kemarin khusus tentang nepotisme, memang buat KPK juga pasal nepotisme ini hal yang baru. Ya, karena selama ini mereka hanya fokus ke korupsinya. Tapi nepotisme dan kolusi selama ini tidak pernah mereka terapkan, dan kasus yang dilaporkan oleh TPD ini adalah kasus nepotisme terkait dengan proses persidangan perkara nomor 90, sehingga dari 18 nama yang disampaikan oleh tim pembela demokrasi Indonesia yang terdiri dari Insinyur Jokowi, Pratikno, Gibran Raka Buming Raka, ada nama Prabowo, ada nama 9 hakim konstitusi, bahkan tadi kita susulkan lagi sebagai saksi fakta itu ada Profesor Jimli, Bintan Saragi, dan Hakim Adams, karena mereka inilah yang memeriksa 9 hakim konstitusi yang kemarin jadi terlapor. Banyak informasi yang mereka dapatkan, kita minta 3 orang ini juga dijadikan saksi fakta apabila laporan ini masuk ke penyelidikan. Tapi sejauh ini Pak masih terus mengumpulkan barang bukti terkait nepotisme, dan kapan rencana kembali lagi menghadap ke KPK? Nah, tadi pembicaraan tadi KPK akan mengundang kami lagi untuk mendiskusikan, karena bagaimanapun pasal nepotisme dan kolusi ini bagi KPK sendiri hal yang baru. Karena selama ini mereka hanya fokus soal korupsi. Padahal nepotisme dan kolusi adalah bagian dari tindak pidana korupsi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Nah, kita minta KPK supaya memberi prioritas kepada kasus ini, karena kasus ini menjadi perbincangan manusia satu dunia ini soal peristiwa rusaknya demokrasi di Indonesia. Oke, tadi Anda mengatakan ini adalah hal baru tentang nepotisme di KPK. Lantas apa hasil pertemuan Anda dengan KPK hari ini? Sudah ada kesamaan pemahaman bahwa nepotisme yang dilaporkan sudah masuk ke kriteria untuk diproses. Kenapa? Unsurnya cuman
perbuatan yang dilakukan oleh penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan keluarganya atau kroninya. Itu aja unsur dari nepotisme. Dalam perkara nomor 90 berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, unsur-unsur nepotisme itu terpenuhi, bahwa ada unsur keluarga, ada unsur perbuatan melawan hukum, yaitu sudah terbukti dari Hakim Konstitusi Anwar Usman sebagai familinya menyidangkan perkara familinya sendiri. Itu unsur melawan hukumnya, merugikan kepentingan masyarakat dan negara. Ada kerugian banyak orang pengen jadi calon wakil presiden sebagai tokoh-tokoh politik banyak, tapi mereka semua terbuang hanya karena Gibran. Oke. Pak, mungkin terakhir kalau dari saya, untuk mendukung laporan Anda terkait nepotisme, apa yang seharusnya dilakukan oleh KPK terkait laporan Anda? Pertama, KPK harus segera memanggil 18 nama yang kami sudah serahkan dari tanggal 23 kemarin. Dan juga tambah lagi Profesor Jimli juga perlu didengar, Profesor Bintan Saragi juga perlu didengar, sama Hakim Konstitusi Pak Adams. Orang-orang itu dulu yang harus didengar. Oh, baik Pak, berarti ini laporan belum bulat, telah diverifikasi KPK, masih ada. Hari ini bagian dari verifikasi dan sudah bulat. Ada pemahaman bahwa peristiwa pidana nepotisme sudah tergambar. Tinggal mencari kira-kira siapa pelakunya dari 18 nama yang kami sampaikan. Berarti 18 nama itu kita minta didengar keterangannya sebagai saksi dulu. Bahwa nanti dari situ ada 3-4 orang yang tersangkut, itu urusan KPK, bukan urusan kita. Oke, Bapak sempat ngomong kalau KPK punya nyali, panggil mereka gitu. Iya. Prabowo. Nyali ini juga penting karena ini menyangkut orang besar. Ya toh? Arahin aja deh, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Pak, yang soal aliran dana yang ke Hakim Konstitusi itu, selain dari podcast Tempo, itu bukti-bukti apa lagi Pak yang Nah, itu saya kira KPK juga memanggil 3 orang yang diskusi di podcast Bocor Alus Politik itu. Karena mereka punya sumber informasi. Kalau di tempat yang lain mungkin soal sumber berita harus dilindungi, saya kira kalau di KPK itu kekebalan wartawan soal melindungi sumber berita itu harus tunduk pada kepentingan penegakan hukum pemberantasan korupsi. Jadi kemungkinan tidak hanya nepotisme, tapi ada korupsinya juga ya? Yang diduga media memiliki data aliran dana itu menyerahkan informasi itu kepada Ya, KPK. saya kira begitu. Media dalam hal ini Tempo harus punya keberanian dan kewajiban moral untuk membuka kira-kira sumber berita yang mereka dapat dari mana, sehingga angka uang miliaran yang masuk ke disebut-sebut masuk ke beberapa oknum Hakim Konstitusi itu sampai didiskusikan di podcastnya itu. Kalau nggak mau dibuka gimana? Kenapa? Kalau tidak mau dibuka itu merintangi penyelidikan. Siapa yang merintah? Iya, wartawan. Saya baru dengar gimana? Iya dong. Kalau dipanggil, kalau wartawannya dipanggil, kemudian alasannya Siapa tadi kan udah membukti. 3 orang itu saya tidak ingat namanya, tetapi ada yang disebut sebagai Henry, ada yang Dari podcast Tempo yang jelas. iya, ada. Bisa dibuka itu di Aduh, YouTube. saya tidak ingat, tapi Intinya ada. dari media Media tersebut, Tempo. ya. Tempo.co politik bocor alus politik. Baik, Itu. teman-teman ada lagi? Aman, cukup? Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih.